kita namakan kata Arahang sama sambuddho bhagava Buddhang bhagavantang abiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sangkang namami. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva, sumber cinta kasih dan kebijaksanaan. Pancarkanlah cinta kasih dan kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik, sehingga menjadi anak yang pandai dan berbakti kepada ayah, kepada ibu, serta menghormati guru. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan Bodhisattva selalu melindungi kami. Sadhu, sadhu, sadhu. Nama budaya semuanya, silakan kembali. Kita sudah berdoa, dan setelah berdoa marilah kita sejenak menenangkan hati kita untuk mempersiapkan pembelajaran kita, yaitu dengan kita melaksanakan meditasi. Marilah kita meditasi sejenak supaya hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan jiwa kita siap untuk menerima pelajaran. Karena dengan ketenangan hati maka pelajaran akan mudah didapatkan. Oke, silakan mengambil posisi duduk yang rileks, badan tegak ya, tidak bersandar. Silakan letakkan tangannya di pangkuan boleh, mau letak di paha juga boleh. Nah, seperti ini, coba perhatikan Bapak. Nah, kita badan tegak, letakkan di pangkuan. Kepala juga tegak. Kita konsentrasi kepada keluar masuknya nafas kita. Nafas adalah sumber kehidupan yang seringkali kita tidak menyadari keberadaan nafas kita. Kita hanya menikmati, hanya melewati proses-prosesnya tanpa kita menyadari bahwa nafas itu adalah sumber kehidupan. Marilah kita mulai meditasi dengan memperhatikan keluar masuknya nafas kita. Meditasi mulai. Meditasi selesai. Baik, sama anak-anak Bapak semuanya, bagaimana rasanya? Apakah sudah lebih tenang? Sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Pak. Oke, baik. Kalau siap, Bapak akan sedikit mengingatkan kembali tentang materi kita sebelumnya, yaitu tentang sebab dan akibat perbuatan. Bapak sering menyinggung tentang sebab akibat perbuatan. Apa yang kita lakukan, maka itulah yang akan kita dapatkan. Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Nah, ini adalah hukum karma. Masih ingat? Kalau kita menanam padi, maka kita akan panen padi. Kalau kita menanam semangka, maka kita akan panen semangka. Mungkin enggak kita menanam semangka, kita panen kacang? Tidak. Sama dengan perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita berbuat buruk atau jahat, maka kita akan mendapatkan penderitaan. Itu adalah kehidupan. Dan itu adalah keyakinan kita sebagai umat Buddha. Jadi kita umat Buddha, kita tidak menyalahkan siapa, tidak menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak adil. Kenapa hidupku seperti ini? Tidak menyalahkan orang tua. Kenapa papa dan mama saya melahirkan dengan kondisi seperti ini? Tapi kita sadar bahwa
Apa yang terjadi pada diri kita adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Oke. Setelah kita mempelajari karma, maka hari ini Bapak akan melanjutkan materi dengan tema Pancasila Buddhis. Ya. Pancasila Buddhis. Jadi Pancasila Buddhis ini terdiri dari 5. Pancasila dan Buddhis. Di sini ada kata panca. Panca artinya adalah sila. Panca artinya panca artinya sila. Oke, kita belajar lagi. Ini terdiri dari kata panca dan sila. Panca artinya 5. Iya. Sila artinya adalah dasar latihan moral. Atau dengan kata lainnya, kata sederhananya, sila adalah moral. Perbuatan baik. Ya. Kita punya sila, punya. Ada Pancasila dasar negara. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. 5. Oke, itu adalah Pancasila dasar negara. Baik atau tidak? Baik. 5 sila dasar negara baik atau tidak? Baik. Nah, tetapi Pancasila Buddhis ini tidaklah sama dengan itu, tetapi ini juga baik. Ya, ini juga baik. Pancasila adalah 5 latihan dasar moral bagi umat Buddha. Jadi kesimpulannya adalah 5 latihan dasar moral bagi umat Buddha. Nah, ini. Jadi Pancasila Buddhis ini adalah 5 latihan dasar moral bagi umat Buddha. Ya, Anda Bapak sini 5. Kita punya 5. Diibaratkan rumah, sekolah, bangunan. Itu sebelum kita membangun temboknya, membangun rumahnya, maka kita membuat fondasi. Kalau tidak ada fondasi, maka rumah itu akan mudah roboh. Sama. Kalau kita sebagai umat beragama, kita umat Buddha, kalau kita tidak punya dasar, tidak punya fondasi, maka iman dan keyakinan kita, moral kita akan cepat roboh. Kita tidak punya moral, kita tidak punya iman, dan kita tidak punya integritas, kita tidak punya kejujuran, kita tidak punya dan hal-hal baik yang lain. Ya. Tetapi kalau kita punya dasar, Bapak yakin? Yuk Chelsea, kita jalan ke sana, di sana banyak mangga masak, rokok. Saya menolak. Kalau Chelsea punya siap, berarti dia punya dasar. Tanya dulu, memang ngapain ke sana? Kita ambil lah, kan nggak ada orangnya. Kalau dia punya sila, oh enggak lah, itu sudah mengambil barang milik orang lain. Tapi kalau Chelsea tak punya sila, tak punya dasar, dia mudah goyang, mudah tumbang. Oh biaya. Ayo, bawa tempat enggak? Ada goni di tempat tuh, yuk kita ambil goninya dulu. Ambil goni, betul ambil goni. Wah, sampai sana. Makanya masuk goni. Setelah masuk goni, penuh dibuka, dibawa, dijual. Dapat duit, satu goni dapat duit 150.000. Untung atau rugi? Untung atau rugi? Rugi. Kan dapat duit. Entah, ayo. Ini kita belajar menganalisis. Untung atau rugi? Tidak rugi juga. Gimana? Kalau secara materi, nah ini dunia. Ya, itu untung ada dapat duit. Tetapi secara hati nurani, secara moralitas, secara karma yang sudah kita pelajari, kita rugi. Oke,
kita lanjutkan. Apa sih 5 latihan dasar moral ini? Ini sudah paham ya, Bapak hapus ya. Masih ingat tadi apa? Pancasila, Buddhis? Sudah diteliti? Masih ingat? Apa? Coba. Senyumnya ini yang selalu buat Bapak tak bisa tidur setiap malam. Ya. Kalau Bapak tanya, senyumnya ini ditanya, menjawab dengan senyuman, membuat Bapak terngiang-ngiang saat itu. Ya. Oke. Ananda Vincent, Pancasila Buddhis tadi apa? Kenapa, Pak? Enggak, Pancasila Buddhis artinya apa? Ini apa? 5 dasar moral. 5 dasar moral. Kan sudah Pak tulis di sini, ya. Oke. 5 dasar moral berarti ada 5 item ya. Ada 5 poin. Yang pertama, panatipata. Anak Bapak sambil bisa membuka bukunya. Ya, panatipata. Apa itu panatipata? Panatipata artinya adalah pembunuhan. Jadi Pancasila Buddhis ini lengkapnya adalah panatipata, weramani, sikapadang, sama yami. Kami bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Panatipata, weramani, sikapadang, sama yami. Ini sudah kita baca setiap hari. Setiap kita Pujapati ini kita baca. Yang artinya kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Panatipata. Oke. Yang kedua, Adinadana. Adinadana artinya apa? Mengambil barang yang tidak diinginkan. Kita hindari. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan Pancasila Buddhis. Adinadana, weramani, sikapadang, sama yami. Kami bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberi. Barang yang tidak diberikan itu yang seperti apa? Ya intinya bukan milik kita dan orang itu tidak memberikan kepada kita. Pak, orang ini baik loh, saya ambil pun boleh. Misalnya, Anda di sekolah, Anda punya teman-teman baik, jadi apapun yang Anda minta diberikan. Pada suatu hari, pena teman Anda tertinggal di meja. Wah, ada pena, ya kan? Wah, ini pena si Suhada, katanya. Ini pena si Siti. Wah, ini saya ambillah. Pasti dia boleh. Pasti dia boleh. Setiap apa yang saya minta dia dapat berikan, diambil. Masuk project. Apakah termasuk Belanda? Melanggar? Melanggar. Karena yang bersangkutan belum memberikan pernyataan untuk memberi. Walaupun kalau kita tanya boleh, tapi belum ada kata-kata diberi. Kita ambil. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kamesumi cacara. Kamesumi cacara ini sebenarnya yang berhubungan dengan perbuatan asusila. Asusila ini kita mengarah ke tindakan seksual, ya, seksual yang tidak benar. Kamesumi cacara, weramani, sikapadang, sama yami. Saya bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Jadi Pak, asusila itu yang seperti apa? Oke, kita kerucutkan ke perbuatan yang berhubungan dengan tindakan seksual yang tidak benar. Misalnya, ada seorang laki-laki sudah punya istri, ada seorang perempuan sudah punya suami, tetapi dia matanya serong kiri dan serong kanan, ting, 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 ting. Nah, artinya mereka menjalin hubungan.
Itulah yang disebut dengan asusila. Satu contoh, Pak, kalau misalnya yang laki-laki sudah punya istri, tapi yang perempuan masih gadis, Pak, apakah boleh? Itu juga asusila. Pak, kalau sama-sama masih gadis dan masih bujang, Pak, kayak anak Chelsea sama Yanti, kan sama-sama masih gadis dan bujang. Kalau tidak ngapa-ngapain ya nggak masalah. Tapi kalau dia pacaran, kemudian akhirnya melakukan tahu halim, itulah disebut asuh. Pak, kalau misalnya ada anak kecil yang jalan kemudian diperkosa dan sebagainya, apakah itu asusila? Ya, jelas. Jadi melakukan asusila yang anak kecilnya atau yang melakukan? Yang melakukan. Yang sekarang marak kasus-kasus pencabulan dan lain sebagainya, itu adalah perbuatan asusila. Nah, inilah kita sebagai umat Buddha, kita harus punya dasar, punya landasan itu supaya kita tidak melakukan itu. Oke. Kemudian selanjutnya yang keempat. Apa yang keempat? Masih ingat? Atau ada yang sudah tahu karena sudah sering kita baca? Musawadah. Nah, materi ini sebenarnya materi yang sudah sering kita dengarkan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah sering kita laksanakan. Musawadah artinya adalah berkata yang tidak benar. Musawadah wera manisika padang sama diami. Kami bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Ucapan yang tidak benar itu yang seperti apa? Berbohong, memfitnah, bergunjing, bergosip. Ini namanya apa? Gosip. Hal ini akan memicu ketidakbaikan, akan memicu pertengkaran. Akhirnya siapa? Andreas tanya, Siti, benar kau tadi sama si Jimmy seperti ini? Siapa bilang? Pak Wawan yang bilang. Pak Wawan. Karena Pak Wawan yang digosip ya kan. Jadi ucapan tidak benar itu harus kita hindari seperti umat. Walaupun kita tidak ngomong sama orangnya, orang itu akan rugi. Nah, contoh, ada seseorang dia mencuri mangga. Kita tahu orangnya siapa, kita tahu. Tapi begitu kita ditanya orangnya, kita ibaratnya menutupi. Oh, bukan si A loh, Bu. Tapi orangnya sudah lari ke sana pakai baju kuning. Berkata yang tidak boleh kita. Yang kelima, surah meraya Majapamadakana. Oke. Surah meraya Majapamadakana wiramani sikapadan sama. Kami bertekad melatih diri menghindari makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Makan dan minum yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Apa itu? Contoh, minuman yang mengandung alkohol, makanan yang dapat membuat kita kecanduan. Banyak. Wah, Pak, kalau biasanya saya jaga iman kan banyak minuman itu, Pak. Boleh saya minum sedikit aja setengah gelas. Boleh atau tidak boleh? Ya boleh. Dalam agama Buddha tidak ada yang melarang. Tapi itu akan berakibat ke dalam diri. Walaupun itu sedikit, tapi akan berakibat. Ada pepatah mengatakan, tempayan atau ember akan penuh apabila diisi air.
tetes demi tetes. Ya, walaupun setetes, tes, 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 lama-lama kan. Sebuah batu akan berlubang apabila seringkali ditetesi air di tempat yang sama. Tes, 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 batu itu akan berlubang. Jadi ini adalah Pancasila Buddhis. Yang pertama apa tadi? Kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Jadi kita berlatih menghindari pembunuhan makhluk hidup. Makhluk hidup yang seperti apa, Pak? Semua, segala jenis makhluk hidup. Pak, ular kan membahayakan kita. Kalau tidak kita bunuh, maka dia akan memakan kita. Bengkak, beracun, apabila bisa bisa mati. Bapak tanya sekarang. Seandainya kita duduk, kita diam. Kita diam di sini, ya, kita duduk. Misalnya kita di kebun nih, tiba-tiba ada ular di sana lewat sebesar ini. Ya, tapi kita diam aja. Gigit kita enggak akan gigit. Tetapi kalau ada ular, kita gerak, maka dia akan bereaksi. Kenapa? Karena dia merasa ada bahaya. Dia merasa terancam. Ya, merasa ada bahaya di luar diri kita, maka dia akan siaga langsung gini. Kita siap-siap untuk menghindari. Tak usah ular. Kita manusia kalau ada bahaya yang merasa mengintai kita, maka kita akan siap-siaga. Contoh, anaknya Vincent. Malam-malam sudah ada suara di luar di dapur tuh itu, lepek. Udah siap tadi. Parah. Masuk kan. Manusia merasa terancam. Ya. Kita diganggu orang lain, kita juga akan membalas. Itu adalah naluri alamiah kita sebagai makhluk. Sama, lipan. Tahu lipan? Punya bisa. Punya. Nah, lipan ini misalnya kita diam. Dia merambat di kaki kita, merambat di kepala kita. Kalau kita hanya diam, tapi kalau kita gerak sedikit saja, dan saya ingat kalau dia di sini. Nah, jadi semua itu tergantung kita. Semua makhluk dasarnya ingin bahagia. Jadi Panatipata Weramani Cikawadan Samadhyani adalah kami bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup apapun itu. Kita sebagai umat Buddha kita diajarkan yang namanya metta, cinta kasih universal. Ya, cinta kasih ke semua makhluk. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semua makhluk hidup berbahagia. Ya. Oke. Baik, ini yang bisa Bapak sampaikan. Semoga ini memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan berdoa. Araham